Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, saya sekarang lagi berada di Pamijahan, yaitu di tempatnya atau dekat makom Waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Tadi saya berangkat dari Banjar sekitar jam 7-an. Alhamdulillah nyampe ke Pamijahan setengah 11. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya setelah sampai setengah 11 ke sini, langsung saya ke makom Waliullah dan bertawasul berdoa di sana. Sekarang saya insya Allah nanti akan memaparkan atau menjelaskan tentang Waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, perjalanannya, beberapa kota yang dilalui sehingga dia sampai menetap di Pamijahan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan di dekat masjid sini. Alhamdulillah, saya sekarang akan menjelaskan tentang perjalanan Syekh Abdul Muhyi sehingga dia bisa menetap di Pamijahan ini. Syekh Haji Abdul Muhyi dilahirkan di Mataram dan dibesarkan di Gresik. Pendidikan semasa kecil beliau menimba ilmu agama Islam di Gresik dan Ampel. Selanjutnya sekitar usia 19 tahun beliau pindah ke Kuala daerah Aceh selama 8 tahun. Dari tahun 1088 sampai dengan 1096 Hijriah atau 1667 sampai dengan 1675 Masehi. Gurunya di Kuala yang bernama Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar bin Abdul Qadir al-Baghdad. Pada usia 27 tahun, Syekh Haji Abdul Muhyi dan teman-temannya dibawa ke Baghdad oleh gurunya Syekh Abdul Rauf. Di sana mereka sempat berziarah ke makam Syekh Haji Abdul Qadir al-Jailani fil Baghdadi sembari menuntut ilmu agama. Kemudian mereka diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika semuanya rombongan beliau sedang berada di Baitullah, tiba-tiba Syekh Abdul Rauf mendapat ilham bahwa di antara santrinya akan ada yang mendapat kelebihan, yaitu menunjukkan tanda kewalian. Isi ilham tersebut menyatakan bahwa manakala tanda itu telah tampak padanya, maka Syekh Abdul Rauf harus segera menyuruh orang itu pulang dan harus mencari goa yang ada di Pulau Jawa bagian barat untuk menetap bermukim di sana. Gua itu sebenarnya bekas Syekh Haji Abdul Qadir al-Jailani sewaktu menerima ijazah ilmu agama, Islam dari gurunya yaitu Imam Sanusi. Pada suatu saat sekitar waktu asar, Syekh Haji Abdul Muhyi dengan teman-temannya sedang berkumpul di Masjidil Haram. Tiba-tiba datang cahaya yang langsung menerpa wajah Syekh Abdul Muhyi.
Hal tersebut diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf. Ketika melihat kejadian itu, Syekh Haji Abdul Rauf terkejut dan teringat akan ilham yang pernah diterimanya. Setelah dipikir-pikir, ia yakin bahwa hal itu ialah tanda kewalian yang sedang ditunggu-tunggu berdasarkan ilham yang pernah diterimanya. Namun hal ini dirahasiakan meski kepada santrinya sekalipun. Setelah ada kejadian terhadap diri Syekh Haji Abdul Muhyi, maka Syekh Abdul Rauf dengan tak ragu-ragu lagi segera membawa mereka pulang ke Kuala. Setibanya di Kuala, ia segera memanggil Syekh Abdul Muhyi, lalu disuruhnya pulang ke Gresik. Selanjutnya harus mencari goa yang telah dibicarakan di atas. Gurunya berpesan, apabila Syekh Haji Abdul Muhyi telah menemukan goa itu, ia harus menetap di sana. Setelah Syekh Abdul Muhyi mendapat perintah dari gurunya, beliau lalu pulang ke Gresik. Setibanya di Gresik, Syekh Haji Abdul Muhyi meminta izin atau memberitahukan perintah gurunya kepada ayah bundanya. Kemudian Syekh memohon izin dan doa restu untuk melaksanakan perintah gurunya. Mendengar keterangan itu, ayah bunda Syekh Abdul Muhyi bukan main merasa gembira karena putranya telah mendapat kepercayaan dari gurunya. Tentu saja segala permohonan Syekh Abdul Muhyi dikabulkan. Tidak lama kemudian Syekh Haji Abdul Muhyi pergi meninggalkan Gresik menuju ke arah barat hingga sampai ke Dharma Kuningan, yaitu Cirebon. Pada waktu istirahat di Dharma Kuningan, Syekh Haji Abdul Muhyi disambut oleh penduduk warga di sana. Syekh berinteraksi dengan para penduduk Dharma Kuningan. Mereka ternyata telah memeluk agama Islam. Penduduk di Dharma Kuningan sangat tertarik akan perilaku Syekh yang ramah. Lebih-lebih setelah mereka mengetahui bahwa Syekh adalah seorang yang berpengetahuan tinggi, terutama mengenai ilmu agama Islam. Oleh karena itu, mereka menahan Syekh agar menetap di Dharma Kuningan untuk membina, membimbing, dan mendidik warga di sana. Atas permohonan mereka, Syekh mengabulkan. Syekh menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Berita Syekh Haji Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan tercium oleh ayah bundanya. Padahal Syekh ataupun ayah bundanya tahu bahwa tujuan utama Syekh melakukan perjalanan adalah untuk mencari goa di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian ayah dan bundanya Syekh menyusul dan ikut menetap di Dharma Kuningan untuk sementara waktu. Kurang lebih 7 tahun lamanya Syekh Abdul Muhyi beserta ayah dan bundanya menetap di Dharma Kuningan. Selanjutnya mereka pamit kepada penduduk di sana untuk melanjutkan perjalanan atas perintah gurunya Syekh Abdul Muhyi. Dari Dharma Kuningan beliau pergi bersama ayah dan bundanya menuju daerah selatan hingga sampai di daerah Pamengpeuk, Garut Selatan. Di sana mereka hanya menetap kurang lebih 2 tahun. Di Dharma itu atau di daerah itu, ayahnya Syekh Abdul Muhyi yang bernama Sembah Lebe Wartakusuma meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Dari Pamengpeuk beliau beserta ibundanya pergi menuju Lebak Siu di Kampung Batuwangi, yaitu di perjalanan ke Lebak Siu Syekh Abdul Muhyi ditahan oleh penduduk di sana untuk diminta menetap seperti hal yang di daerah-daerah lainnya yang pernah beliau singgahi dan lalui.
Dengan beberapa pertimbangan, permohonan itu dikabulkan. Syekh Abdul Muhyi selama beliau menetap di sana tidak didapat keterangan mengenai berapa lama Syekh menetap. Sewaktu Syekh Haji Abdul Muhyi berada di Lebak Siu, beliau pernah mendapat gangguan dari penganut agama lain, namun hal tersebut tidak menjadi masalah, malah membuat agama Islam semakin tersebar luas.